Pada episode yang lalu, kita sudah membahas mengenai kenapa engineer harus mempelajari manajemen dengan memperbandingkan Lion Air dengan Garuda Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang sama, tapi yang kita bandingkan adalah Nikola Tesla dan sahabatnya, dalam tanda kutip, itu Thomas Alva Edison. Mereka berdua itu terlibat pertempuran atau peperangan yang kita kenal dengan istilah War of Current, gitu ya, perang listrik atau perang arus listrik, di mana Nikola Tesla itu mengunggulkan AC, alternating current atau arus bolak-balik, dan Thomas Alva Edison ini mengunggulkan DC, direct current atau arus arah. Dan peperangan ini menjadi inspirasi nama grup band ya, yaitu ACDC, Alternating Current, Direct Current. Tapi tahu nggak sih sebenarnya Nikola Tesla itu pernah bekerja di perusahaannya Thomas Alva Edison. Dan apa sih fakta menarik lainnya, terutama terkait dengan Edison, dan kemudian apa kaitannya dengan manajemen? Untuk menelusuri pertanyaan tersebut, mari kita lihat di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat beberapa fakta yang telah kami kumpulkan terkait dengan Tesla dan Edison. Kita lihat dulu jumlah patennya. Tesla itu jumlah paten yang terdaftar kurang lebih 300-an, dan Edison itu 1093. Tesla itu dikenal karena arus bolak-baliknya gitu ya, hampir seluruh atau mayoritas komponen elektronik kita menggunakan alternating current, arus bolak-balik. Dan mungkin kalau suka main game gitu ya, atau lihat atraksi listrik, itu pasti mengenal istilah Tesla coil. Nah, Edison biasa kita kenal dengan lampu. Nanti kita lihat sebenarnya ada yang lebih bagus penemuan Edison itu selain lampu. Kemudian masing-masing punya labnya sendiri. New York Laboratory untuk Tesla, dan kemudian Edison ini punya lab yang namanya Menlo Park Laboratory, dan kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Nah, untuk perusahaan yang dimiliki Tesla itu hampir sulit mencari datanya ya, jadi dari tim kami itu kurang tahu. Tapi Thomas Alva Edison ini banyak sekali perusahaannya. Nah, apa sih perusahaannya Edison? Salah satunya adalah Edison General Electric, yang sekarang atau pada saat itu berubah jadi General Electric, dan sampai saat ini masih ada loh General Electric. Dan jadi perusahaan besar, kalau nggak salah termasuk 100 besar perusahaan di dunia ya kalau nggak salah ya. General Electric itu awalnya dari Edison, Thomas Alva Edison. Kemudian lab Menlo Park Laboratory ini adalah Industrial Research Laboratory pertama di dunia. Nah, menurut saya penemuan lampu Edison itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Menlo Park Laboratory ya, karena dia jadi yang pertama, lab industri pertama di dunia. Kemudian lampu ini sebenarnya Edison ini mengembangkan dari hasil riset orang lain. Dia tidak mulai dari awal. Dan kemudian ada nggak sih hubungannya dengan jumlah paten, data-data yang disampaikan? Ya ada. Kenapa patennya bisa banyak? Karena Edison ini menemukan gitu ya, dan mengaplikasikan proses atau metode invensi yang modern. Jadi semua data ini relevan gitu ya, atau saling berkaitan. Nah, apa sih proses metode invensi modern yang Edison lakukan? Yaitu mengumpulkan saintis, masinis, desainer, engineer, dan lainnya di sebuah fasilitas untuk meneliti, mengembangkan, dan memproduksi teknologi baru. Jadi Edison tidak kerja sendiri, tapi banyak timnya.
di Menlo Park Laboratory tadi. Dan kemudian gimana proses menemukan lampu gitu ya, karena Edison ini mengembangkan dari hasil riset orang lain. Nah, dari dokumen yang kita kumpulkan tahun 1839, nah udah pada lahir belum? Warren de la Rue itu menemukan lampu dengan menggunakan filamen platinum. Tapi karena menggunakan platinum, walaupun berhasil, saat diproduksi mahal sekali. Nah, kemudian tahun 78, nah, berapa tahun selanjutnya tuh, Joseph Swan itu mengganti platinum dengan filamen karbon tebal. Meskipun lebih murah, Joseph Swan ini tidak mempunyai teknologi untuk melakukan vakum. Ya, kalau bohlam itu kan dalamnya tidak ada oksigen, karena kalau ada oksigen terbakar, dia harus vakum. Nah, baru setahun, gitu ya, gak beda jauh loh. Setahun selanjutnya Thomas Alva Edison ini memasukkan dokumen paten, gitu ya, dengan menggunakan filamen karbon yang lebih tipis. Dan dia menemukan metode vakum yang baik sehingga ongkos produksi lampunya itu murah. Nah, karena murah inilah dia bisa diproduksi secara massal dan Thomas Alva Edison terkenal pencipta lampu. Gitu ya. Padahal dia ya mengembangkan dari yang lain gitu. Tapi ya karena punya skill yang lain jadinya mengembangkan lampu. Nah, kemudian perjalanan Thomas Alva Edison berlanjut setelah menemukan tadi memproduksi lampu, dia membuat perusahaan bersama dengan investor Edison Electric Light Company, dan salah satu investornya tidak lain dan tidak bukan itu adalah JP Morgan gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar nama ini. Dan usahanya itu pembangkit listrik, generator maksudnya, dan tadi memproduksi lampu pijar. Nah, kemudian tahun 83 perusahaan Edison yang di Inggris itu merger dengan Joseph Swan tadi ya, yang saingannya, untuk membuat Edison Swan United Electric Light Company. Gitu ya. Dengan inventor pesaing loh tadi di slide sebelumnya, Joseph Swan itu inventor pesaing, tapi dia mau bekerja sama. Kemudian tahun 92 Edison Electric Light Company ini bergabung dengan atau merger dengan Thomas Hodgson Electric Company, yang mana perusahaan itu adalah pesaingnya. Jadi walaupun pesaing tapi merger. Ya di baliknya ada investor-investor ya salah satunya JP Morgan tersebut. Nah, tapi perjalanannya Thomas Alva Edison ini seluruhnya dimulai dari 1878 sampai 1880 di Menlo Park Laboratory, di mana di situ merancang, membuat, menguji coba 3.000 rancangan lampu pijar. Ini ada fotonya saya ambil gitu ya. Jadi perjalanan panjangnya itu munculnya dari Menlo Park Laboratory. Makanya saya bisa berargumen penemuan Edison terbesar itu adalah Menlo Park Laboratory. Thomas Alva Edison saat ini dikenal sebagai penemu lampu karena tim yang ia pimpin berhasil mematenkan dan mengkomersialisasi lampu pijar. Nah, ini harus dicatat. Hal itu dapat tercapai karena Thomas Alva Edison mempunyai kemampuan engineering dan manajemen. Ya, jadi cerita panjang tersebut akhirnya ke sini gitu ya. Kemampuan engineering dan manajemen. Nah, sekarang kita lihat, kita buat dua sumbu, di mana sumbu Y-nya adalah skill engineering dan sumbu Y-nya adalah skill management. Nah, mungkin Tesla itu posisinya di situ. Engineering-nya tinggi tapi manajemennya kurang.
Sedangkan Edison posisinya di situ, gitu ya. Engineeringnya ya oke, manajemennya tapi juga oke. Nah, kenapa posisinya di situ Tesla ya karena tadi arus bolak-balik itu merajai lah di dunia ini. Tapi Edison lebih baik manajemennya karena dia menemukan modern industrial research. Nah, yang menarik adalah apa kata Elon Musk terkait Tesla versus Edison. Ini kata dia, I am a bigger fan of Edison than Tesla. Edison brought his stuff to market and made those inventions accessible to the world. Tesla did not really do that. Oke, jadi apa yang bisa kita bungkus kali ini? Sibuk? Belum? Ya, itu ya. Sibuk belum tentu berarti melakukan pekerjaan yang berfaedah. Tujuan dari